Kalau kita dengar kata guru, kira-kira apa ya yang ada di benak kita semua saat ini? Guru yang killer? Atau mungkin guru yang baik hati? Guru yang suka ngajarin? Tentunya banyak dari kita punya pengalaman masing-masing dengan guru kita. Tapi pernah nggak ya kita mikir gimana sih rasanya jadi guru? Saya punya sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk volunteer di salah satu sekolah di Bali, di mana di sana saya ngajar satu mata pelajaran aja selama 90 menit. Namun di sana persiapannya walaupun kelasnya cuma sebentar itu semalaman. Dan di situ kami harus benar-benar memikirkan persiapan materi ajar, kemudian menyiapkan simulasi mengajar, dan memastikan bahwa materi yang disiapkan itu benar-benar bisa interaktif bagi murid-murid di kelas. Apalagi kebutuhan masing-masing murid kan benar-benar berbeda-beda. Di situ saya mikir, kalau ngajar satu mata pelajaran sedikit ini aja udah menguras sangat banyak energi, gimana ya kalau jadi guru full time? Kira-kira kapan ya guru-guru kita di seluruh pelosok Indonesia itu punya waktu untuk mengembangkan diri? Di sana juga saya punya kesempatan bertemu dengan salah satu guru, yaitu namanya Bu Sani. Bu Sani ini banyak cerita tentang beliau sangat haus belajar terus di masa-masa luangnya untuk meningkatkan kemampuannya. Dan cerita dari Bu Sani ini, walaupun beliau sibuk banget dan beliau selalu make time gitu ya untuk belajar, hanyalah sebagian kecil dari cerita di dalam ekosistem pendidikan kita yang sangat besar. Dan sebagai konteks, ekosistem pendidikan kita di Indonesia adalah yang keempat terbesar di dunia. Dengan lebih dari 3 juta guru, lebih dari 400.000 sekolah, dan juga lebih dari 50 juta murid. Dan ini adalah sebuah bukti gitu ya, bahwa dengan skala sebesar ini, kita nggak mungkin punya sistem pendidikan yang baik tanpa adanya guru-guru yang berkualitas dalam kelas. Namun realitanya saat ini hanya kurang dari 20% dari guru-guru kita yang pernah mendapatkan pelatihan di tahun 2019. Dan ini menjadi sebuah kemewahan tersendiri bagi guru-guru. Karena kalau mereka dapat pelatihan, mereka ngerasa mereka mendapatkan sebuah privilege ditunjuk oleh dinas. Dan mereka nggak bisa mengajukan diri untuk dipilih. Ditambah lagi banyak guru-guru juga yang sudah selama ini seumur hidupnya menjadi guru, tapi sama sekali belum pernah mendapatkan pelatihan. Nah, ditambah lagi, untuk guru-guru yang mengikuti pelatihan di pusat, banyak dari informasi ini terjadi kebocoran ilmu dan informasi. Karena ketika mereka meneruskan informasi ini all the way ke teman-teman yang ada di daerah, ada hilang makna dari informasi. Dan disinilah terjadi sebuah masalah. Dan at the same time, menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua. Bagaimana ya kita bisa memberikan akses yang merata, terjangkau, dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi guru, training bagi guru di seluruh pelosok di Indonesia. Nah, pastinya untuk melihat sebuah problem yang ada sudut pandang skala besar seperti ini, salah satu hal yang biasanya dipikirkan adalah bagaimana teknologi bisa membantu untuk memecahkan masalahnya. Dan di dalam hal ini, kita sudah banyak melihat gitu ya, bahwa banyak terobosan-terobosan besar yang ada di sektor swasta yang menggunakan teknologi. Mungkin kita pernah lihat banyak talenta-talenta muda yang mengembangkan banyak sekali inovasi, mulai dari yang mikirin pembuatan layanan jasa pesan antar makanan GoFood dari nol. Atau mungkin teman-teman yang pernah terlibat di dalam peluncuran platform pembayaran digital seperti QR Code. Atau mungkin teman-teman yang pernah terlibat juga di dalam pengembangan pembelanjaan online seperti e-commerce. Semua dari banyak kemampuan, talenta, dan inovasi yang ada di sektor swasta ini, bayangkan bila kita ada sebuah dunia di mana semua anak-anak muda Indonesia ini berkumpul di dalam satu tim untuk menjalankan sebuah misi besar, yaitu membangun teknologi yang berkualitas bagi seluruh guru di Indonesia. Disinilah
adanya dua kekuatan besar yang kemudian bersatu. Government dengan kehebatannya untuk pembuatan kebijakan sektor publik bertahun-tahun banyak dari wisdom yang dikumpulkan untuk membangun kebijakan yang tepat guna. Jika ditambahkan dengan teknologi, talenta-talenta muda yang membawa praktik baik dari sektor swasta, tentu bisa menghasilkan sinergi yang sangat-sangat reformatif. Disinilah hari ini saya mau cerita sedikit tentang gimana sih sebenarnya dua dunia yang sangat berbeda ini bisa bekerja sama hand in hand bareng-bareng untuk membangun produk berkualitas bagi para guru. Ada 3 collaboration model yang mungkin menjadi titik utama dari cara kita kerja bersama antara tim teknologi dan juga tim yang ada di Kementerian Pendidikan. Yang pertama, ada pergeseran mindset dari tadinya melihat tim teknologi sebagai vendor atau sebagai pabrik fitur, dan selanjutnya sekarang menjadi mitra berpikir. Disinilah tim teknologi dilibatkan sejak awal, mulai dari identifikasi masalah, kemudian memikirkan apa aja sih kira-kira yang bisa kita lakukan untuk masalah ini, apa benar butuh teknologi, apakah membutuhkan teknologi dalam bentuk aplikasi, apakah sebenarnya kita butuh web, dan sebagainya. Jadi pembicaraan-pembicaraan ini tidak lagi hanya berdasarkan feature request, tapi sudah mulai berdasarkan masalah. Kemudian yang kedua, ada pergeseran mindset juga nih, yang sekarang adanya pembangunan produk yang berbasis kepada kebutuhan pengguna. Banyak dari kegiatan-kegiatan, proses pembangunan produk yang dikerjakan itu bersamaan dengan proses desain yang berbarengan dengan para guru, para kepala sekolah, yang sebenarnya paling tahu produk seperti apa sih yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, adanya sebuah mindset baru yang jauh lebih berbasis data dan evidence. Di mana sebelumnya mungkin pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan itu banyak berdasarkan asumsi atau mungkin sebatas arahan dari pimpinan. Hari ini dengan banyaknya data, kayanya hasil temuan riset, sangat memungkinkan para pengambil keputusan, para direktur jenderal, para pimpinan-pimpinan yang ada di kementerian untuk melihat dulu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh para pengguna, apa sih yang dibutuhkan oleh para pelaku pendidikan. Dari berbagai collaboration model ini, tentunya ada satu pertanyaan, apa sih kira-kira dampaknya kalau dua sinergi ini sudah bersatu dan membangun satu misi besar bareng-bareng? Hari ini mungkin saya pengen cerita dampak yang benar-benar nyata dari platform Merdeka Mengajar atau yang disebut PMM, di mana PMM sudah diluncurkan untuk membantu guru belajar, mengajar, dan juga berkarya. Nah, kalau kita lihat, awalnya PMM ini dibangun sebagai platform yang cukup preskriptif. Jadi, banyak banget guidance yang diberikan, materi yang diharapkan untuk guru itu bisa mengikuti. Namun ternyata guru-guru itu belajar caranya sangat berbeda-beda. Karena ada guru yang senangnya belajar secara berkelompok, ada guru yang senangnya belajar bareng-bareng, dan ini membuat kita mendapatkan inspirasi. Ternyata platform yang mereka butuhkan, yang guru-guru butuhkan, adalah platform yang bukan preskriptif, tapi kolaboratif. Dan disinilah akhirnya salah satu fitur seperti komunitas belajar misalnya, memungkinkan guru-guru untuk belajar bersama-sama. Dan hari ini sudah ada lebih dari 26.000 komunitas belajar yang ada di dalam aplikasi, belajar bersama-sama, dan memungkinkan guru-guru dari berbagai pelosok untuk dapat wisdom dari guru-guru lainnya. Selanjutnya, ada juga inovasi lain di dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM yang hari ini memungkinkan juga bukan sekedar bagi guru bisa mengkonsumsi konten, baca training seperti apa, ngelihat materi pembelajaran seperti apa, tetapi sudah menjadi sebuah ekosistem pembelajaran yang begitu besar. Artinya, guru-guru yang awalnya hanya mengkonsumsi konten, nonton video, training, dan lain-lain, hari ini bisa menjadi kontributor. Dan ini artinya guru-guru sudah banyak sekali membuat karya, di mana karya-karya ini
akhirnya bisa saling berbagi. Guru-guru yang ada di Sulawesi bisa belajar dari guru-guru di Jawa Timur tentang implementasi kurikulum Merdeka. Guru-guru di Papua bisa belajar dari guru-guru yang ada di Aceh tentang bagaimana sih praktik disiplin baik, disiplin positif yang baik. Dan hari ini sudah ada lebih dari 400 bukti karya yang diunggah di dalam platform Merdeka Mengajar dan memungkinkan para guru-guru ini untuk dapat inspirasi. Nah, selanjutnya tentu dari berbagai praktik baik dan berbagai manfaat yang ada di dalam platform nggak akan ada gunanya ya kalau ternyata tidak inklusif, kalau ternyata banyak guru-guru yang juga nggak bisa mengakses. Hari ini platform kami sudah hadir di berbagai pelosok di Indonesia dan sudah diuji cobakan ke lebih dari 61.000 guru di daerah 3T. Dan bagi guru-guru yang daerahnya mungkin tidak terjangkau oleh internet, mereka juga dapat menjangkau platform melalui USB yang sudah di-download berbagai materi pembelajaran agar tetap dapat bisa belajar walaupun dengan akses internet yang terbatas. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya perjalanan membangun PMM sampai pada akhirnya hari ini kita sampai kepada lebih dari 2 juta pengguna yang sudah menggunakan platform, dan hari ini PMM adalah salah satu aplikasi pemerintah dengan rating di Google Play Store tertinggi. Dan ini menunjukkan ternyata bisa ya sinergi besar antara sektor swasta, talenta-talenta teknologi kalau bekerja benar-benar saling belajar bersama-sama dengan tim di kementerian, itu menghasilkan sebuah dampak yang besar. Tadinya guru-guru yang mendapatkan pelatihan di awal cerita saya kurang dari 20%. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saat di hari ini sudah lebih dari 80% guru-guru yang akhirnya mendapatkan pelatihan. Dan ini menunjukkan the power of technology yang benar-benar bisa membantu mensinergikan dengan kebijakan publik. Nah, collaboration model yang sama akhirnya telah kami gunakan dan sudah membantu bukan hanya guru, tapi juga kepala sekolah, misalnya dalam membangun proses perencanaan berbasis data dalam hasil evaluasi mereka. Kemudian banyaknya dana-dana bantuan operasional sekolah yang dikelola sekarang sudah menjadi lebih transparan dengan adanya teknologi, dan ratusan ribu mahasiswa sudah dikirim keluar kampus dengan adanya misalnya platform Kampus Merdeka. Semua dari terobosan-terobosan ini sebenarnya memberikan banyak sekali harapan dan optimisme bahwa ternyata bisa ya kedua sektor yang sangat berbeda jika benar-benar menggunakan empati, menggunakan active listening, menggunakan sinergi secara bersama-sama, benar-benar menghasilkan kolaborasi yang baik. Dan ini membuka banyak sekali potensi dan jalan untuk collaboration model yang sama digunakan untuk memecahkan masalah untuk negara ini bukan hanya di bidang pendidikan, tapi juga di bidang-bidang lainnya. Minggu lalu saya catch up dengan Bu Sani, salah satu guru yang banyak membantu waktu saya ngajar di sekolah di Bali tadi. Dan beliau cerita, sekarang beliau banyak sekali ngabisin waktu untuk membuka platform Merdeka Mengajar, di mana beliau sering baca-baca, belajar, nonton video dari teman-temannya. Dan di sela-sela kesibukannya, salah satu dari muridnya ada yang nanya, "Bu, ibu kan udah jadi guru, kok masih belajar sih?" Dan disitulah Bu Sani ngerasa hatinya seneng, karena beliau bisa jadi role model, bahwa seorang guru pun masih bisa jadi lifelong learner. Dan semua ini mungkin karena adanya teknologi. Terima kasih.